Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cek Bicek nonton Setiopal TV di mana berado. Senang nian hari ini Mang Cek Fikri balik lagi tentunya di program Aspirasi Demokrasi. Jadi pecak biasa pemirsa selama 30 menit ke depan ini kita bakal ngobrol bersama tokoh politik yang ada di Kota Palembang, dan spesial hari ini Cek Fikri berkesempatan untuk ngobrol dengan Wakil Ketua DPRD Kota Palembang yang juga ngerupakan pimpinan termuda DPRD Kota Palembang. Mungkin juga Mang Cek Bicek sudah tahu siapa lagi kalau bukan Bapak Azanu Getar Nusantara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cek Fikri, alhamdulillah. Ini luar biasa. Ini ada yang menarik pemirsa. Kenapa Cek Fikri semangat nian? Karena Pak Azanu ini dapilnya Fikri, bener Pak? Betul. Tigo ilir Pak. Konstituen ya. Konstituen. Tigo ilir kami. di IT2 karena Pak Azanu ini dapil 3 Pak ya. Dapil 3. Dapil 3, IT 1, 2, 3 pemirsa, dan juga ngerupakan peraih suara terbanyak, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pemirsa yang sangat unik karena hari ini pimpinan DPRD Kota Palembang ini, wakil ketua ini merupakan sosok yang milenial. Nah, makanya ini kami pengen tahu ini Pak. Tentunya kan tahun 2014 pemirsa kita tahu bahwa Pak Azanu ini memulai karir sebagai anggota DPRD, jadi anggota termuda Pak ya di Sumatera Selatan waktu itu umur 23 tahun, benar Pak? Pada tahun 2014 ya, periode pertama ya. Nah, itu dia pemirsa yang pengen kita tahu. Jadi mungkin di umur 23 tahun pemirsa, banyak kita ini yang masih ngawang-ngawang kira-kira ke depan nak jadi apa nih Pak. Baru nak nyusun kira-kira karir ke depan apa yang nak digawe ke. Sedang ke Pak Azanu ini sudah duduk sebagai anggota DPRD di tahun 2014. Nah, kami pengen nanya nih Pak, kira-kira pacak jadi anggota DPRD termuda tahun 2014, sebelumnya ada organisasi atau belajar dari mana Pak sampai akhirnya pacak tertarik terjun ke dunia politik ini? Boleh Pak Azanu diceritakan? Ya, terima kasih Dindo Fikri, Cek Fikri ya. Pertama mungkin untuk mengawali karir politik tidak pernah secara arahan ataupun menjadi tujuan daripada karir kami ke depannya pada saat sekolah maupun pada saat kuliah. Artinya dari orang tua benar-benar open minded ya, silahkan mencari kemampuan dan passion kepada kami anak-anaknya ya, sehingga membangun pola pikir kami, karakter kami dengan mengalir saja ya. Jadi anggota DPR ini bukan cito-cito dulunya Pak? Pada prinsipnya segala sesuatu itu adalah yang kita upayakan ya. Memang bukan kita bilang suatu tujuan utama, tetapi kalau dilihat dari passion, saya ini orangnya juga suka berorganisasi. Dari SMP, SMA, saya menjadi organisasi di sekolah, OSIS ya, kemudian organisasi ekstrakurikuler. Saya sempat menjadi wakil ketua OSIS pada saat SMA, menjadi ketua Ikatan Pencak Silat di SMA ya. Ya, jadi inilah yang perlahan-lahan membangun karakter kita sehingga mempunyai cukup pondasi yang akhirnya ya kita bisa lihat pada tahun 2014 alhamdulillah bisa mempunyai kemampuan dan modal dasar untuk ikut berkontestasi dalam pemilu legislatif pada tahun 2014 kemarin. Baik, kalau ngomongin tentang cita-cita Pak, ini kan Bapak sarjana hukum kuliahnya. Nah, jadi dulu Pak, kalau memang terjun ke dunia politik ini bukan cita-cita utama, apa Pak? Kalau boleh tahu, cita-cita dulu, mungkin dari SMA, apa pengen jadi polisi, apa pengen jadi tentara waktu itu Pak? Kalau kita urut ke dari SMA, pertama keinginan aku waktu SMA itu setelah tamat pengen tidak susah nyari gawe. Jadi yang ada di pikiran kami adalah bagaimana setelah SMA ini ikut sekolah-sekolah yang kedinasan. Jadi begitu tamat nantinya akan menjadi ya abdi negara lah. Waktu itu ada keinginan menjadi abdi negara dari IPDN ya. Kemudian juga ada cita-cita lah pada saat itu pengen jadi polisi di Akpol mungkin kan.
Tetapi pada saat itu di tahun saya tamat banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang akhirnya menutup peluang itu. Di tahun 2011 kalau tidak salah ya, tamat SMA, 2007 itu IPDN ternyata moratorium untuk ditutup, tidak menerima ataupun tidak ada penerimaan calon-calon peraja IPDN. Sempat ditutup. Kemudian untuk di akademi-akademi ya, salah satunya akademi kepolisian ini misalnya. Pada saat saya tamat itu harus dari S1 syaratnya Fikri. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa peluang kita untuk menjadi abdi negara ataupun menjadi orang yang mempunyai andil ya dalam membangun bangsa dan negara ini tidak hanya di situ saja. Banyak sekali peluang-peluang karir yang mungkin bisa saya titi yang tidak melalui jalur sekolah-sekolah kedinasan itu. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah mengambil jurusan hukum. Nah, itu akhirnya saya kuliah dan secara bertahap mulai mengikuti politik secara praktis, ikut berpartai, menjadi pengurus partai dari bawahnya, Cek. Jadi satgas awalnya dulu ke partai ini kan. 2009 Partai Gerindra didirikan, saya mulai dari organisasi sayapnya ya, tukang angkut kursi, tukang bersih kemeja, saya pikir ya. Jadi itulah awal mula langkah awal politik kami terbentuk ya. Itu, Cek. Baik. Tapi kalau Fikri membaca biografi dari Pak Azanu ini, pecahnya dari SD, SMP, SMA, ini lain-lain kan loh Pak kotanya? Iya. Di mana Pak? Nah, ini kebetulan orang tua kami pada saat kami adik-beradik ini ya lahir, beliau sedang mengambil studi S2 dan S3-nya. Jadi saya ini kelahiran asli Palembang, lahir di Talang, Banten, Pik. Oh, Talang, Banten. Jadi umur pada saat itu 1 tahun, orang tua melanjutkan studi S2, S3-nya di Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, jadi saya umur setahun melok ke situ. Melok ke situ sekolah sampai tamat SD. Adik aku ada 2 iko, yang tengah nomor 2 sama yang bungsu itu lahirnya di Bandung malah. Jadi panggilannya Teteh sama AA. Nah, aku dulu juga dipanggil AA sebenarnya. Karena besar-besar lahir dan menghabiskan masa kecil itu di Bandung. Jadi panggilannya dulu AA kan. Adik-adik aku yang nomor 2, nomor 3 juga lahir di Bandung. Tapi balik Palembang panggil Mang Cek lagi. Mang Cek sekarang jadinya kan. Nah, tamat SD, orang tua selesai S3-nya di Unpad, baliklah ke Bengkulu. Jadi dosen di Bengkulu. Sempat di Bengkulu. Sampai dengan tamat SMP, aku nyelesai ke SMP-nya di Bengkulu. Baik. Nah, dan akhirnya tamat SMP, orang tua menjadi birokrat di Kota Pagaralam. Ke Pagaralam. Baliklah ke Pagaralam juga. Jadi tamatnya pecah kucing beranak. SD, SMP, SMA beda-beda kalau alma maternya itu kan. Sama itu ceritanya. Baik, luar biasa ini pemirsa. Jadi ada perjalanan yang panjang. Mungkin pemirsa banyak yang ngomong bahwa lemak nih Pak Azanu ini saya muda lah jadi dewan. Tapi banyak ini pemirsa proses yang dilalui, sempat pindah sana sini dari ke SD sampai ke kuliah pemirsa. Ini menarik pemirsa, bakal kita bahas lebih dalam. Termasuk kayak kita pengen tahu Cak Mano Pak Azanu dalam usia yang muda, pacak tertarik untuk terjun ke dunia politik. Kita bakal ngobrol lagi nih Pak. Tapi sehabis yang nak lewat siko ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Aspirasi Demokrasi.
kasih banyak Mang Cek Bice, balik lagi kita di Aspirasi Demokrasi, dan kali ini Cek Fikri masih bersama dengan Bapak Azanu Getar Nusantara selaku Wakil Ketua DPRD Kota Palembang. Jadi buat pemirsa yang baru bergabung ya, tadi kita sudah banyak nih bercerita tentang perjalanan karir dan juga organisasi dari Pak Azanu, dan kita bakal lanjut ini Pak. Kami pengen tahu, jadi tadi kan habis Bapak bercerita bahwa pernah meloi banyak nih organisasi dan juga sudah kuliah tadi selesai. Nah, sangat langkah dan jarang Pak anak-anak kuliah pacak punya modal dan juga punya keberanian yang ekstra untuk pacak langsung terjun ke dunia politik. Apa Pak motivasi dan juga semangat awal pacak tertarik untuk turun ke kontestasi legislatif? Ya, jadi yang membuat tertarik ya, pertama tadi karena memang lah dasarnya kita tadi galak berkumpul kan, galak berkumpul, galak rame-ramean kira-kira kan, buat event, buat acara ya. Itulah hobi. Nah, itulah pondasi awalnya. Kemudian memang tadi disampaikan oleh Cek Fikri, ada keberanian apa kira-kira untuk terjun di dunia politik yang pada saat itu belum serame sekarang. Milenial kita, Gen Z, Gen Y gitu ini pada waktu itu masih banyak nih yang antipati. Nah, sedangkan aku harus berpikir out of the box setelah jenjang di tahapan organisasi itu adalah ke politik. Nah, alhamdulillah juga saya background dari keluarga menjadi mentor ya, kemudian memberikan masukan-masukan bahwa berpikir untuk berpolitik itu adalah bagaimana kita dapat ikut terlibat. Jadi politik itu adalah sistem bagaimana kita merubah kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, politik itu adalah bagaimana upaya untuk pembagian dan pengambilan kekuasaan. Karena dengan kekuasaanlah kita punya kebijakan. Menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPR, disitulah kita mempunyai kebijakan yang apabila kita mempunyai integritas adalah untuk kepentingan masyarakat utamanya. Dan yang terakhir saya berpikir di politik ini adalah kaitan dengan pemilu. Bagaimana rakyat itu memberikan mandatnya, menjalankan kekuasaannya melalui kotak suara. Nah, akhirnya saya putuskanlah untuk berpolitik. Harus berpartai, harus melok pemilu. Nah, kebetulan pas pula tidak lama setelah tamat kuliah, walau tadi lika-likunya sempat istirahat sebentar dengan mengisi kegiatan dengan coba-coba wira swasta, sempat usaha-usaha kecil-kecilan ya, ikut menjadi kontraktor, kemudian sempat juga jualan, jual beli mobil dulu kan. Alhamdulillah tidak jauh dari sana tahapan pemilu 2014 dimulai. Nah, akhirnya saya dengan investasi politik yang mulai dari bergabung di organisasi saya partai, saya dipercaya oleh Partai Gerindra yang pada saat itu baru lahir tahun 2009. Saya dipercaya, diberikan amanah untuk menjadi salah satu kontestan pemilu legislatif Kota Palembang pada tahun 2014. Nah, itu. Jadi memang dasar pemahaman kita yang harus punya open minded bahwa kita anak muda waktunya untuk ikut terlibat dalam sistem. Baik. Itu. Jadi itu tadi pemirsa sudah kita tahu bahwa mapping yang jelas karir tadi dari Pak Azanu ngato ke dari organisasi. Aku lah mikir cak mano caronyo ke depan loncatan mano lagi yang harus aku capai. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang anak muda yang terjun di tahun 2014, otomatis kan Pak waktu Bapak nyalon di tahun 2014 banyak yang incumbent, banyak yang wong yang sangat-sangat senior yang notabene-nya punya pengalaman dan juga kemampuan yang lebih. Cak mano Pak membuat Bapak bisa percaya diri? Ini mungkin Pak jadi tips untuk anak-anak muda yang sekarang ini minder mungkin Pak, gara-gara nyingok banyak dan wong yang lebih senior, alhasil mundur, tidak berani lantas ke depan. Mak mana ini Pak? Oke, jadi tantangan itu sebenarnya sudah
saya hadapi di 2014. Incumbent, berbicara incumbent, saya waktu 2014 ya karena kita masih pendatang baru, Ya. tentunya juga memahami bahwa kapasitas kita dari sisi pengalaman, dari sisi senioritas di partai, tidak juga menafikan itu. Saya memahami bahwa sesuatu hal yang baru ya diberikan kepada seseorang, tentunya pada awalnya mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan lebih ke arah keraguan-keraguan. Nah, kita sebagai anak muda tentunya menjadikan tantangan itulah untuk membuktikan. Nah, saya juga pada saat itu tidak diberikan bonus-bonus yang terlalu banyak. Ya. Saya paham bahwa kita pendatang baru, dari nomor urut, misalnya kan kita diberikan nomor ya tidak boleh milih lah pada saat itu. Nomor urut berapa waktu itu? Waktu itu nomor urut 2 karena incumbent nomor urut 1. Nah, tetapi saya secara konsisten meyakinkan partai bahwa sudah saatnya kami anak-anak muda dan juga dengan seiring napas partai ya, semangat visi misi partai memberikan betul-betul peluang kepada anak muda. Nah, kita yang diberikan amanah inilah yang tentunya punya tanggung jawab untuk membuktikan tersebut dengan bagaimana pola pikir, bagaimana cara kita beretitude ya, sehingga kita diyakini mampu nanti apabila terpilih memberikan warna baru kepada masyarakat Kota Palembang melalui keterwakilan kita di DPR. Nah, tadi banyak pikir ceritakan incumbent. Nah, itulah tantangannya. Kita bagaimana nanti akan memberikan warna baru di DPR di Kota Palembang itu sendiri ya. Malah menjadikan kekuatan untuk kita, menjadikan semangat. Wah, ini suatu potensi nih, kita dapat melirik suara-suara pemilih pemula. Apalagi 2019. Nah, ini pesan-pesan untuk yang generasi milenial di 2019. 60% suara mayoritas di 2024 ya. Itu adalah barometernya suara Gen Z, Gen Y, milenial ini. Nah, jadi inilah ayo kita anak-anak muda open minded, jangan antipati dan politik ya. Sudah saatnya suara kita ini tidak hanya terdengar. Sudah saatnya kita ikut dalam sistem bagaimana kita memberikan kontribusi untuk pembangunan khususnya di Kota Palembang yang kita cintai ini. Luar biasa. Jadi itu pemirsa, suntian semangat terutama untuk generasi milenial dari Pak Azanu yang sudah menjadi anggota DPRD dari umur 23 tahun. Nah, mungkin ini kayak bakal kita bahas lagi pemirsa, karena kita masih ada beberapa pertanyaan termasuk organisasi yang lagi ditekuni oleh Pak Azanu. Jadi pemirsa jangan berenggut kemana-mana, tetap dengan kami di Aspirasi Demokrasi. Terima kasih banyak Bang Cebice, balik lagi kita di Aspirasi Demokrasi dan masih kita ngobrol dengan Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Bapak Azanu Getar Nusantara yang lebih akrab pecahnya disapa dengan Pak Boy. Yo, kalau wong yang lah akrab manggilnya Pak Boy. Tadi pas dibawa nanya nak nemu siapa? Pak Azanu. Pak Azanu. Kalau nanya Boy mungkin bingung Satpam tadi kan. Iya.
Dah kata Pak Boy sini. Iya. Belum akrab berarti. Belum akrab berarti itu. Kita lanjut lagi nih Pak Azanu. Jadi tadi sudah nyerito ke Cak Mano awalnya tertarik untuk terjun ke dunia politik, dan kita masih bakal membahas ini, termasuk tadi juga sempat di spoiler sama Pak Azanu tentang peluang generasi milenial di tahun 2024. Kalau nyingok dari Partai Gerindra Dewe ini Pak, Cak Mano, mereka sudah ngenjuk ke jalan dan membukakan pintu untuk generasi milenial atau tidak Pak di tahun 2024 ini? Ya, Partai Gerindra sesuai dengan arahan Bapak Ketua Umum kami, Pak Prabowo Subianto, yang juga menjadi arahan bagi kami para pengurus-pengurus Partai Gerindra di daerah, mulai dari tingkat DPD, provinsi ya, dan tingkat DPC, memang diberikan arahan oleh Ketua Umum kami, Bapak Prabowo Subianto, untuk memberikan porsi, memberikan ruang kepada anak-anak muda sehingga mempunyai ruang untuk ikut dalam kontestasi, baik itu tidak hanya di pemilihan umum legislatif, tapi juga di pemilihan umum kepala daerah. Nah, jadi luar biasa memang oleh Partai Gerindra, kita anak-anak muda ini bukan yang akan datang saja, tapi kita sudah bisa lihat komitmen Partai Gerindra itu dari 2 periode yang belakang ya. Sudah banyak anak-anak muda yang diberikan ruang, diberikan kesempatan, entah itu menjadi ketua partai di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, kemudian peluang untuk diberikan rekomendasi dalam kontestasi pilkada ya. Sudah banyak anak-anak muda dari Partai Gerindra, kader Gerindra yang menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPR-nya ya, termasuk juga saya yang menjadi saksi sejarah. Tahun 2014 tadi sudah saya ceritakan, saya menjadi anggota DPRD termuda se-Sumatera Selatan. Saya melihat beberapa partai politik pada saat itu belum terlalu banyak ya mencalonkan anak-anak muda. Terlalu percaya juga. Mungkin karena sesuatu hal yang baru itu pasti ada keraguan-raguan. Nah, tinggal kita ke depan sebagai anak muda tentunya harus diimbangi dengan kapasitas, kemudian kemampuan ya, dan konsistensi kita bagaimana menyuarakan anak-anak muda ini supaya tidak dipandang sebelah mata. Benar. Jadi yang namanya keraguan itu sudah pasti ada pemirsa, tinggal kita cak mana cara membuktikannya. Nah, jadi tadi Pak Azanu ngomong bahwa di Gerindra ini sudah memberikan keleluasaan bagi generasi milenial untuk duduk sebagai anggota legislatif, bahkan maju ke pemilihan kepala daerah. Nah, ngomong-ngomong di tahun 2024 ini Pak, dari sudah jadi anggota DPR 2014, sudah jadi pimpinan termuda Pak sekarang, apa Pak target di 2024? Karena sejauh ini Cek Fikri maco koran, maco di beberapa sosial media juga, otomatis nama wakil ketua DPR ini juga masuk sebagai salah siko bursa calon wali kota Palembang di 2024. Mana ini tanggapan nih Pak Azan? Ya, saya ralat dikit untuk termuda pimpinan DPR itu di kota Palembang ya. Ya benar. Tapi tidak salah juga pimpinan termuda DPRD kabupaten kota se-Indonesia juga dari Partai Gerindra. Iya, dari Banyuasin. Dari Banyuasin. Nur Ismatudin. Ya, rekan saya, rekan kita Pak Ismatudin. Itu se-Indonesia. Itu juga salah satu pembuktian kan, bagaimana Partai Gerindra benar-benar mempunyai komitmen yang dibuktikan ya, dengan memberikan porsi kepada anak-anak muda yang dinilai berkompeten. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Cek Fikri tadi, ya dalam politik ya adalah suatu hal yang dinamis untuk kita menyikapinya. Kalau saya tidak mempunyai ambisi secara khusus, tetapi kalau sebagai orang politik tentunya harus mempunyai capaian-capaian yang menjadi target kita ke depannya. Apakah akan kita akan ke legislatif lagi kah, naik ke tingkat provinsi atau ke DPR RI atau ke pilkada. Nah, itu semua bergantung dengan bagaimana kita melihat
peluang dan kesempatan. Terlebih lagi Partai Gerindra sudah kita ketahui bahwa bagi para kader yang mempunyai potensi tentu akan didukung. Nah, jadi saat ini semuanya kader Partai Gerindra itu diminta untuk fokus, apalagi kami yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR, untuk membesarkan partai terlebih dahulu. Pilkada tahun depan setelah Pileg, otomatis PR kami, beban kami sebagai kader Partai Gerindra adalah memenangkan kontestasi legislatif terlebih dahulu. Nah, jadi nanti arah kemungkinannya adalah kita akan melihat bagaimana hasil Pileg 2024. Saya yakin dan percaya kader Partai Gerindra ini tidak kekurangan ya. Banyak sekali anak-anak muda di Partai Gerindra, tidak hanya saya saja. Nah, silahkan saat ini kita bersama-sama berjuang, menunjukkan kemampuan, kapasitas dan kapabilitas kita, berjuang untuk kebesaran partai. Nah, insya Allah nanti partai mempunyai penilaian ya. Dan saya yakin Partai Gerindra akan mendorong kader-kadernya sendiri untuk diberikan kesempatan. Baik, luar biasa. Ini pecahnya Pak Azanu, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita nutup perjumpaan kita, boleh nih Pak nganjuk ke closing statement dan juga himbauan terutama untuk generasi milenial yang sekarang lagi nonton. Silakan Pak. Oke, saya ingin mengutip sedikit pepatah untuk para generasi milenial ya. Baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Juga saya akan mengutip sedikit motivasi Islam, manjada wajada, man sobaro zafira, man saro al-dorbi wasoha. Kita harus bersungguh-sungguh, bersabar, dan konsisten. Insya Allah tujuan kita akan tercapai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Azanu Sama-sama atas waktu dan juga kesempatannya. Ini luar biasa pemirsa, kita mendapat ke insight dan juga wawasan tambahan, dan semoga cerita yang sudah Pak Azanu jabar ke tadi ini pacak jadi suntikan motivasi terutama untuk generasi milenial yang lagi nonton sekarang. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Dan juga jangan lupa lagi kita ngobrol lagi karena banyaknya yang bakal kita bahas. Masih banyak yang harus kita pelajari dari sosok Wakil Ketua DPRD Kota Palembang ini. Terima kasih banyak juga untuk pemirsa yang sudah nyaksikan kami, dan jangan lupa terus saksikan Aspirasi Demokrasi cuman di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Fikri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.